Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini kita sudah masuk ke episode 9. Bagaimana melindungi anak muda dari propaganda. Saudaraku sebangsa dan setanah air, setelah kita membahas bagaimana komunisme modern menyusup melalui media, budaya, ekonomi, dan kekosongan spiritual, kini kita harus bertanya, bagaimana kita melindungi generasi muda? Bagaimana kita memastikan anak-anak kita tidak menjadi korban propaganda, tidak menjadi budak algoritma, tidak menjadi pengikut ideologi palsu, dan tidak terseret ke dalam dunia tanpa Tuhan. Hari ini kita tidak hanya membongkar strategi musuh, kita membangun perisai untuk masa depan bangsa. Yang pertama, ajarkan sejarah yang sesungguhnya, bukan versi yang dipoles. Generasi muda mudah disesatkan karena mereka tidak tahu sejarah. Di sekolah mereka belajar revolusi, kolonialisme, nasionalisme, tapi mereka tidak belajar 100 juta korban komunisme, Gulag Soviet, genosida Kamboja, kelaparan China, pembunuhan massal Korea Utara, ambisi ekspansi PKC. PKC ingin dunia lupa sejarah ini. Karena jika dunia ingat, ideologi tidak akan punya pengikut. Maka satu hal paling penting, generasi muda harus tahu bahwa utopia komunis punya harga, darah manusia. Sejarah yang benar adalah vaksin melawan propaganda. Kedua, ajarkan cara berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan. Propaganda tidak bisa masuk ke kepala. Yang terbiasa berpikir secara kritis, berpikir secara logis, independen, berdasarkan fakta, dan tidak mudah terombang-ambing emosi. Yang membuat propaganda efektif adalah pikiran malas, yang menelan informasi tanpa meneliti, yang hidup dari konten pendek, TikTok, yang menjadikan opini influencer sebagai kebenaran. Maka anak muda harus diajarkan bertanya apa motif di balik narasi ini, membedakan opini versus fakta, melakukan verifikasi, mengenali manipulasi emosi, membaca dari banyak sumber, tidak mudah terseret wacana viral. Karena propaganda modern tidak memerlukan senjata. Ia hanya memerlukan generasi yang tidak mau berpikir. 3. Kembalikan moral, etika, dan keteladanan. Perang ini bukan perang algoritma. Ini adalah perang moral. Propaganda PKC dan Marxisme modern subur di tanah tempat moral runtuh. Ketika keluarga lemah, nilai tidak diajarkan, disiplin hilang, tanggung jawab diremehkan, pemimpin tidak memberi contoh, dan masyarakat hanya fokus pada materi. Maka ideologi apapun yang menawarkan jalan pintas akan tampak benar. Maka benteng utama adalah keluarga yang kuat, orang tua yang menjadi teladan, pemimpin yang bermoral, sekolah yang menanamkan karakter, komunitas yang menghidupkan nilai. Narasi kebenaran tidak bisa ditanamkan pada hati yang tidak pernah belajar tentang benar dan salah. 4. Ajarkan spiritualitas sejak dini, karena jiwa yang penuh tidak mudah dipengaruhi. Inilah inti dari semuanya. Propaganda paling efektif bukan menyerang pikiran, tetapi menyerang jiwa yang kosong. Generasi yang kehilangan Tuhan akan mencari Tuhan baru. Ideologi ekstrim, hedonisme, politik identitas, militansi internet. Maka cara paling efektif melindungi mereka adalah isi jiwa mereka dengan moral, kebaikan, doa, dan kehadiran Tuhan. Karena propaganda tidak bisa menguasai jiwa yang penuh. Spiritualitas memberikan kompas moral, ketenangan batin, fondasi kebenaran, rasa syukur, kemampuan membedakan mana cahaya dan mana kegelapan. Tanpa itu, anak muda mengikuti apapun yang terdengar adil, meskipun sebenarnya jahat. 5. Ciptakan lingkungan yang menguatkan, bukan melemahkan. Anak muda tidak hidup dalam ruang kosong. Mereka hidup dalam komunitas, influencer, media sosial, lingkungan sekolah, teman sebaya. Maka mereka perlu forum diskusi yang terbuka, mentor yang membimbing, ruang aman untuk bertanya,
pemimpin yang bisa diteladani, akses ke narasi kebenaran yang kuat. Jika tidak, mereka akan mengikuti suara paling keras, bukan suara paling benar. Mari, melindungi generasi muda adalah melindungi Indonesia. Saudaraku, jika generasi ini tidak dibentengi, Indonesia bisa terjerumus seperti banyak bangsa lain. Tetapi jika mereka dilindungi oleh sejarah yang benar, pikiran kritis, moralitas yang kuat, teladan pemimpin, komunitas yang sehat, dan hubungan yang hidup dengan Tuhan, maka tidak ada propaganda yang bisa menaklukkan anak-anak bangsa Indonesia. Karena propaganda hanya menang di hati yang kosong, tapi ia kalah di hati yang penuh cahaya. Di episode berikutnya, kita akan sampai pada kesimpulan besar dari seluruh perjalanan narasi ini. Episode 10 pada akhirnya ingin menyimpulkan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia dari tipu daya. Mari kita bagikan narasi ini kepada generasi muda. Like, share, dan komen. Semoga lebih banyak yang bisa bermanfaat. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.